Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Parno pada pelajaran prakarya. Pada kesempatan kali ini, Pak Parno menyampaikan pelajaran secara jarak jauh atau dikenal dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh, karena suatu kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka. Pada kesempatan kali ini, Pak Parno akan menjelaskan kontrak pembelajaran melalui video. Untuk itu kalian perhatikan baik-baik kontrak pembelajaran yang akan disampaikan Pak Parno. Kontrak pembelajaran prakarya kelas 9 SMP Kanisius 1 Surakarta. Ketentuan umum 1. Nilai KKM atau kriteria ketuntasan minimal prakarya adalah 75. 2. Siswa menerima materi setiap bab melalui video yang akan diunggah di YouTube. Alamat akses akan diberikan melalui Google Classroom, demikian pula dengan penugasan. 3. Siswa menyiapkan satu buah buku tulis sebagai catatan dan mengerjakan tugas. 4. Siswa menggunakan buku paket prakarya kurikulum 2013. 5. Setiap pengumpulan tugas tertulis, siswa mencantumkan nama dan nomor atau kelas di sudut kanan atas. 6. Penyampaian teori pada setiap bab maksimal 2 kali pertemuan. 7. Penyampaian materi praktik dilakukan 1 kali pertemuan. Selanjutnya praktik mandiri. Teknik penilaian. Evaluasi pembelajaran dilakukan di setiap akhir pembelajaran. 2. Ulangan harian diberikan setiap akhir bab. 3. Penilaian keterampilan praktik diambil berdasarkan video praktik mandiri yang dilakukan siswa. 4. Rekap penilaian penugasan akan dilaporkan setiap bulan. 5. Jadwal PTS atau penilaian tengah semester 1 pada bulan September. 6. Jadwal PAS atau penilaian akhir semester 1 pada bulan Desember. Pembelajaran jarak jauh prakarya. Mengisi presensi prakarya setiap mau mengikuti pembelajaran. Link presensi di alamat http://gg.gg/presensi prakarya 9. Materi, buku paket prakarya, video YouTube, slide presentasi disampaikan melalui Google Classroom. Penilaian lembar kerja atau LK, Google Form dalam bentuk kuis, praktik, PTS, PAS, PAT. Batas pengumpulan tugas jangan melewati batas akhir pengumpulan. Perhatikan atau lihat jatuh tempo atau batas akhir. Apabila mengalami kesulitan, silahkan bertanya melalui chat di Classroom atau WhatsApp pada jam pembelajaran. Di luar jam pembelajaran tidak dilayani. Kompetensi dasar yang dipelajari. Aspek kerajinan, kompetensi dasarnya menganalisis prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, dan atau rotan
yang kreatif dan inovatif. Untuk kompetensi dasar praktik, merancang, membuat dan menyajikan produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, dan atau rotan yang kreatif dan inovatif sesuai dengan potensi daerah setempat. Materi pembelajarannya: A. Prinsip kerajinan bahan keras. B. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. C. Produk dan proses kerajinan bahan keras. D. Kemasan produk kerajinan bahan keras. E. Berkarya kerajinan bahan keras. Adapun aktivitas siswa membaca buku prakarya kelas 9 bab 1, mengerjakan lembar kerja, menyimak video pembelajaran, dan praktik mandiri membuat kerajinan bahan keras. Untuk aspek rekayasa, kompetensi dasar yang akan dipelajari: menganalisis instalasi listrik rumah tangga. Sedangkan untuk kompetensi dasar praktik atau keterampilannya, yaitu membuat instalasi listrik rumah tangga. Materi pembelajarannya: wawasan kelistrikan dan instalasi listrik rumah tangga. Aktivitas siswa membaca buku prakarya kelas 9 bab 2, mengerjakan lembar kerja, menyimak video pembelajaran, praktik mandiri membuat papan instalasi listrik menggunakan saklar. Selanjutnya ada penilaian tengah semester 1. Aspek budidaya. Untuk kompetensi dasar pengetahuan, yaitu memahami sarana dan peralatan untuk budidaya ikan konsumsi. Kompetensi dasar keterampilannya menyiapkan sarana dan peralatan untuk budidaya ikan konsumsi. Materi pembelajaran meliputi: A. Komoditas ikan konsumsi. B. Sarana dan peralatan budidaya. C. Persiapan wadah budidaya ikan konsumsi. D. Pemeliharaan ikan konsumsi. Aktivitas siswa membaca buku prakarya kelas 9 bab 3, mengerjakan lembar kerja, menyimak video pembelajaran, praktik mandiri budidaya ikan konsumsi. Untuk aspek pengolahan, kompetensi dasar pengetahuan yang akan dipelajari yaitu menganalisis prinsip perancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan hasil peternakan, yaitu daging, telur, susu, dan perikanan, yaitu ikan, udang, cumi, rumput laut, menjadi produk pangan setengah jadi yang ada di wilayah setempat. Kompetensi dasar keterampilan yang akan dipelajari yaitu membuat bahan pangan setengah jadi dari bahan pangan hasil peternakan, daging, telur, susu, dan perikanan, yaitu ikan, udang, cumi, rumput laut, yang ada di wilayah setempat, serta menyajikan atau melakukan pengemasan. Materi pembelajarannya: pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Pengolahan ikan dan daging menjadi olahan pangan setengah jadi. Adapun aktivitas siswa membaca buku prakarya kelas 9 bab 4, mengerjakan lembar kerja, menyimak video pembelajaran, praktik mandiri membuat olahan udang saus tiram dan opor ayam. Di akhir pembelajaran ada penilaian akhir semester 1.
Demikian tadi penjelasan kontrak pembelajaran yang Pak Parno sampaikan. Kalian akan mengikuti pembelajaran prakarya secara jarak jauh. Untuk itu, kalian perhatikan baik-baik kriteria penilaian dan kerjakan semua tugas-tugas yang ada. Jangan sampai terlewatkan sehingga kalian bisa memperoleh nilai yang memuaskan. Jaga kesehatan, tetap semangat, Kansas Jaya!